ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatil Quran, ringkasan akhlak ahli Al-Quran. Dan kita telah sampai pada ucapan musannif bab akhlaqi man qara'al qur'ana la yuridu bihillah. Bab akhlak orang yang membaca Al-Qur'an bukan karena Allah. Ya, di sini muallif mengangkat tema tersebut. Bab akhlaknya orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan bab ini supaya diketahui akhlak orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, supaya kita bisa menghindari akhlak tersebut, dan supaya kita ini bisa introspeksi diri, bisa evaluasi diri. Barangkali di antara akhlak-akhlak jelek ya yang disebutkan oleh muallif itu nanti ada pada kita. Nah, sehingga kita bisa cepat merubahnya. Baik, apa saja para ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak atau perangai orang yang membaca Al-Qur'an bukan karena Allah. Beliau mengatakan, فَأَمَّا مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِلدُّنْيَا وَلِأَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ مِنْ أَخْلَاقِهِ أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِلْحُرُوفِ الْقُرْآنِ مُضَيِّئًا لِحُدُودِهِ. Adapun orang yang membaca Al-Quran untuk dunia dan untuk ahli-ahli dunia, membaca bukan karena Allah, maka akhlak mereka adalah an yakuna hafidhan li hurufil Quran. Dia itu hanya perhatian terhadap huruf-huruf Al-Quran saja, tapi menelantarkan hukumnya. Kalau masalah huruf, masalah cara baca, hukum-hukum baca, dia sangat perhatian. Akan tetapi kandungan hukum-hukum, nasihat-nasihat, apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, apa yang diharamkan oleh Al-Quran, dia tidak perhatian. Dia malah menelantarkan tersebut. Muta'azziman fi nafsihi, mutakabbiran ala ghairihi. Dia memandang bahwasanya dirinya adalah hebat, dirinya adalah besar. Nah, menganggap dirinya hebat dan berlagak sombong kepada orang lain, mutakabbiran ala ghairihi. Qad ittakhadhal Qur'ana bida'atan yata'akkalu bihil aghniya wa yastaqdi bihil hawaij. Dia telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana untuk mencari makan dari orang-orang kaya. Quran dia jadikan sebagai wasilah untuk cari duit, untuk cari makan, untuk cari harta dari orang kaya, dan untuk mencari keperluan-keperluan hidup dia. Yu'azzimu abna'ad dunya wa yuhaqqirul fuqara. Dia menghormati, mengagungkan pemilik-pemilik dunia, tapi kepada orang-orang fakir dia merendahkan. In 'allamal ghaniya rafaqa bihi tam'an fi dunyahu wa in 'allamal faqira zajarahu wa annafahu. Kalau dia mengajarkan Al-Quran kepada orang kaya, maka dia mengajarkan dengan penuh kelemah lembutan karena berharap hartanya. Tapi kalau dia mengajar orang yang fakir, orang yang tidak punya dunia, tidak punya apa-apa,
dia mengajar dengan membentak, dengan menghardik, dengan bersikap kasar. Karena la dunya lahu yatma'u fiha, tidak ada dunia yang bisa dia incar. Yastakhdimu bihil fuqara wa yatihu bihi 'alal aghniya. Dengan Quran itu dia memanfaatkan orang fakir, dan dengan Al-Quran itu dia bersikap sombong kepada orang kaya. In kana hasanas sauti ahabba an yaqra'a lil muluk. Jika dia memiliki modal suara yang bagus, dia senang membaca Al-Quran kalau di hadapan para raja, para pejabat, orang-orang yang memiliki kedudukan. Wa yusalli bihim tam'an fi dunyahum. Dia mau sholat mengimami orang-orang yang berduit, orang-orang yang berharta, orang yang punya jabatan, karena tamak terhadap dunia yang ada pada mereka. Wa in sa'alahul fuqara as-salata bihim thaqula dzalika alaihi. Tapi kalau dia diminta untuk sholat mengimami orang-orang yang fakir, ya, masjid kampung, masjid yang mungkin tidak terlalu banyak memberikan dunia kepada dia, ya, dia diminta sholat mengimami mereka gratisan. Nah, berat sekali bagi dia, berat bagi dia untuk itu. Liqillatid dunya fi aidihim, karena memang nggak ada dunianya, nggak ada yang bisa diincar. Innama talabuhud dunya haitsu kanat rabada indaha. Jadi yang diharapkan adalah dunia. Dia merasa nyaman dengan dunia tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Inilah akhlak orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, membaca karena dunia. Dia mau membaca, dia mau melantunkan Al-Quran, dia juga mau mengajar, tapi pilih-pilih. Kalau ada duitnya, dia berangkat. Kalau tidak ada duitnya, mungkin dia juga berangkat tapi malas-malesan. Nah, dan dia tidak setulus hati, tidak dengan mudah melangkahkan kakinya menuju ke tempat-tempat yang tidak banyak memberikan dunia kepada dia. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya dari akhlak yang seperti ini. Yafkharu 'alan nasi bil Qur'an wa yahtajju 'ala man dunahu fil hifdzi bi fadli ma ma'ahu minal qiraat. Dia membanggakan Al-Quran yang ada pada dirinya di hadapan manusia. Dan dia berhujjah, ya, dia mendebat kepada orang yang berada di bawah dia, derajat ilmu Al-Qurannya. Nah, dengan kelebihan ilmu Al-Quran yang ada pada diri dia, dia mendebat, bahkan mungkin dia meremehkan orang lain yang ilmu Al-Qurannya di bawah dia. Dengan apa dia mendebat? Dengan apa dia meremehkan orang lain? Dengan ilmu Al-Quran yang lebih yang ada pada diri dia. Mungkin orang lain hanya sekedar hafal. Nah, tapi dia memiliki pengetahuan tentang ilmu qiraat, ilmu tajwid yang tinggi, ilmu ikhtilafu, ya, riwayat, ikhtilaf riwayat, qiraat yang beraneka ragam. Dia paham itu, dia banggakan itu, dia sombongkan kelebihannya terhadap ilmu Al-Quran ini kepada orang yang derajatnya dalam ilmu Al-Quran di bawah dia. Wa ziyadatil ma'rifah bil gharaib minal qiraat allati law aqala la'alima annahu yajibu alaihi alla yaqra'a biha. Dan dia juga membanggakan dirinya di hadapan orang-orang dengan tambahan pengetahuan tentang gharaib Al-Quran. Ada bacaan-bacaan yang gharib, bacaan-bacaan yang asing, bacaan-bacaan yang aneh, bacaan yang jarang keluar dari kaidah umum, ya, kaidah umum ilmu tajwid. Nah, ini adalah suatu ilmu yang dia banggakan karena orang selain dia tidak banyak tahu tentang ilmu itu, ya. Dia banggakan ilmunya tersebut. Yang seharusnya kalau seandainya dia berpikir dia tidak membaca, yakni membaca bacaan-bacaan yang gharib tersebut, ya. Fatarahu ta'ihan mutakabbiran katsirul kalami bi ghairi tamyizin. Engkau lihat orang tersebut sombong dan congkak,
banyak bicara tanpa membeda-bedakan. Nah, tanpa memikirkan. Banyak berbicara tanpa memikirkan, tanpa memilih dan memilah apa yang dia ucapkan. Ya ibu kulaman lam yahfad kahifzihi wa man alima annahu yahfad kahifzihi talaba aibahu. Dia mencela. Dia menganggap enteng, menganggap ringan, menganggap remeh orang yang tidak memiliki hafalan seperti hafalan dia. Adapun kalau ada orang yang hafalannya seperti dia, ya, setara dengan dia ilmunya, sama-sama tingginya ilmu Qur'annya sama kayak dia, maka dia berusaha untuk mengorek-ngorek aibnya. Dia ingin dialah yang unggul, dialah yang tersohor, dialah yang terpandang. Sehingga kalau ada orang yang menyaingi dia, dia berusaha untuk menjatuhkannya. Mutakabbiron fi jilsatihi, muta'aziman fi ta'limihi li ghairihi. Mutakabbiron fi jilsatihi, muta'aziman fi ta'limihi li ghairihi. Ya. Dia cara duduknya saja sudah sombong. Nah, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat ketika dia sedang mengajar. Dia mengajar dengan berpenampilan besar, berpenampilan bahwasanya dia adalah orang yang tinggi. Laisa lil khusyu'i fi qalbihi maudhi'. Dia tidak ada tempat di hatinya untuk khusyuk. Ya, tidak ada kekhusyukan di dalam hatinya. Tidak ada tersisa tempat, ya, di hatinya untuk tempat kekhusyuan. Katsirud dhahik wal khawd fi ma la ya'nihi. Banyak tertawa dan berbicara tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Yastaghilu amman ya'khudhu alaihi bihadithi man jalasahu. Nah, huwa ila istima'i hadithi jalisihi asgha minhu ila istima'i man yajibu alaihi an yastami'a lahu. Dia sibuk. Yastaghilu amman ya'khudhu alaihi bihadithi man jalasahu. Dia berpaling. Ya, dia berpaling dari pembicaraan orang-orang yang bertanya kepadanya, mengambil ilmu darinya, butuh ilmu kepadanya. Dia berpaling, tidak terlalu perhatian. Malah dia sibuk dengan pembicaraan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, obrolan-obrolan bersama orang-orang yang duduk bersama dia. Jadi dia lebih serius, lebih tertarik mendengarkan pembicaraan dari teman-teman nongkrongnya. Nah, daripada mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang seharusnya wajib untuk dia dengarkan. Yuri annahu lima yastami'u hafidhun fahuwa ila kalamin nasi ashha minhu ila kalamir rabb. Dia memperlihatkan bahwasanya dirinya itu sudah hafal. Nah, terhadap apa yang didengar, makanya dia tidak terlalu perhatian. Nah, dia tampakkan dirinya, dia berpenampilan bahwasanya dia itu sudah hafal, ya, pembicaraan-pembicaraan ilmu, pembicaraan-pembicaraan tentang tafsir Quran seperti yang sedang dia dengar sekarang. Dia sudah hafal. Makanya dia tidak terlalu perhatian dengan hal-hal tersebut, malah dia justru lebih tertarik kepada ucapan-ucapan manusia daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yuri annahu lima yastami'u hafidhun fahuwa ila kalamin nasi ashha minhu ila kalamir rabb. La yakhsha'u 'inda istima'il Qur'an wa la yabki wa la yahzan wa la ya'khud nafsahu bil fikri fima yutla 'alaihi wa qad nudiba ila dzalika. Raghibun fid dunya wa ma qarraba minha laha yaghdab wa yarda. Dia tidak khusyuk ketika mendengarkan Al-Quran, tidak menangis, tidak bersedih, dan dia tidak berpikir, tidak mengajak dirinya, membangkitkan semangat dirinya untuk berpikir terhadap apa yang dia baca. Padahal dia sangat dianjurkan untuk berpikir, tafakur terhadap apa yang dia baca. Raghibun fid dunya, dia tamak terhadap dunia, wa ma qarraba minha, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada
kenikmatan dunia. Karena dunialah dia marah dan karena dunia juga dia ridho. Kalau ada hal-hal yang menguntungkan dunia dia senang. Kalau ada hal-hal yang merugikan dunia dia, maka dia marah. In qassara rajulun fi haqqihi qala ahlul Qur'an la yuqassar fi hukukihim wa ahlul Qur'an tuqda hawaijuhum. Kalau ada orang yang tidak sopan terhadap dirinya, kalau ada orang yang tidak memperhatikan hak-haknya, maka dia membantah seraya berkata, ahli Quran itu harusnya dihormati, ahli Quran itu harusnya dijaga hak-haknya, bukan ditelantarkan, bukan diacuhkan. Ahli Quran itu harus dihormati. Dia berkata seperti itu dalam rangka untuk membela diri, bukan untuk membela Al-Quran. Membela dirinya yang diremehkan. Ya, ketika harga dirinya, hak-hak dirinya tidak diperhatikan oleh orang, dia tampil membela. Nah, seolah-olah dia membela Al-Quran, padahal dia membela dirinya sendiri. Yastaqdi minan nasi haqqa nafsihi wala yastaqdi min nafsihi malillahi alaiha. Dia meminta ditunaikan hajat dari manusia, sementara dia sendiri tidak menuntut dirinya untuk menunaikan hajat atau hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dia kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak menunaikan hajat ahli Quran, dia protes karena dia merasa dirinya adalah ahli Quran. Ada orang yang tidak sopan, tidak perhatian terhadap ahli Quran, dia angkat bicara. Tapi ketika hak-hak Allah ditelantarkan, dia sendiri diam saja. Ya, dia tidak mengajak dirinya, tidak memprotes dirinya, tidak memarahi dirinya ketika dia menelantarkan hak Allah. Tapi kalau ada manusia menelantarkan hak ahli Quran dan dia merasa dirinya ahli Quran, dia protes, angkat bicara. Tidak terima ahli Quran dilecehkan. Nah, seolah-olah dia membela Al-Quran. Tapi sebenarnya dia tidak lain adalah membela kepentingan pribadinya. Yaghdab ala ghairihi. Za'ama lillahi. Wala yaghdab ala nafsihi lillah. Dia marah kepada orang lain. Dan dia mengira, menyangka bahwasanya marahnya itu dalam rangka membela Allah. Marah karena Allah. Tapi dia sendiri ketika melanggar larangan-larangan Allah, ya, menelantarkan hukum-hukum Allah, dia tidak marah kepada dirinya sendiri. Harusnya dia itu marah kepada dirinya sendiri, mencaci dirinya sendiri, ya, mencela dirinya sendiri karena dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Nah, tapi dia tidak lakukan itu. Tapi kalau ada orang, ya, yang melanggar hak ahli Quran, yang tidak lain itu adalah dia, menurut anggapan dia. Nah, dia marah, dia protes, dia angkat bicara. Wala yubali min ainaktasaba min haramin au halalin. Dia tidak peduli dari mana dia mencari harta, dari jalan yang haramkah atau dari jalan yang halalkah. Yang penting dia dapat, yang penting dia cepat ngumpulkan dunia, cepat ngumpulkan harta. Qad azumat ad-dunya fi qalbihi. In fatahu minha syai'un la yahillu lahu akhdhuhu hazina ala fautihi. Dunia sudah menjadi raja di hatinya. Besar, agung dunia itu di hati dia. Sehingga kalau ada dunia, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu popularitas yang luput dari dia, yang tidak dia dapatkan, nah, maka dia benar-benar menyesal. Dia sangat kecewa, dia sangat berduka karena tidak bisa mendapatkan dunia yang dia impikan tersebut. Walaupun sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak halal bagi dia. Ya, dia kecewa, dia sangat berduka sekali tidak mendapatkan kenikmatan dunia yang sedang dia incar. Padahal sebenarnya dia pun tidak bisa mendapatkan itu kecuali dengan cara yang haram. Walaupun cara haram pun
kalau sampai dia tidak bisa memperolehnya, nah, dia sangat berduka. Ini berbeda dengan orang yang benar-benar ahli Al-Quran, membaca Al-Quran karena Allah. Mereka tidak tamak terhadap dunia. Kalau dia mendapatkan dunia, ya, maka dia bersyukur. Nah, dan juga khawatir. Tapi kalau dia tidak mendapatkan dunia, dia tidak berduka. Dia tidak sedih kalau ada dunia yang luput. Kalau dia mendapatkannya, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mawas diri, ya, dengan tetap khawatir kalau dunia itu menggelincirkan dia. Tapi ini orang yang membaca Al-Qur'an tujuannya bukan karena Allah, sengaja memang dia mencari dunia. Kalau dunia yang dia incar, dia kejar, tidak dia dapat, dia bersedih. La ya ta'addab bi'adabil Qur'an. Dia tidak beradab dengan adabnya Qur'an. Wala yasjuru nafsahu indal wa'di wal wa'id. Dia tidak memotivasi dirinya ketika berhadapan dengan ayat-ayat janji-janji pahala dan juga peringatan-peringatan azab. Ada ayat tentang surga, tentang nikmat Allah, tentang rahmat Allah. Ada lagi ayat tentang ancaman keras, tentang siksa, tentang neraka, tentang jahanam. Dia tidak mengajak dirinya untuk jera, ya, terhadap ayat-ayat seperti itu. Dia tidak memotivasi, tidak menyemangati dirinya untuk berbuat, ya, menggapai janji pahala Allah, juga tidak berusaha untuk menjauhi siksaan-siksaan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahin ghafilin amma yatlu au yutla alaihi. Dia lalai. Nah, dia lalai terhadap apa yang sedang dia baca atau yang sedang dibacakan kepadanya. Ya, dia mungkin bahasa Arab paham. Nah, dia belajar tafsir dan dia, ya, belajar nahwu, belajar shorof. Mendengar Al-Quran dia paham. Artinya, maksudnya paham. Tapi dia hatinya lalai. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat apa-apa dari Al-Quran. Ya, jadi ini sebagai nasihat bagi orang-orang yang belum tahu bahasa Arab. Nah, dulu, ya, saya sendiri ketika belum tahu bahasa Arab, itu pengen sekali, bercita-cita tahu bahasa Arab, mengerti bahasa Arab, dengan maksud nanti ketika mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu langsung paham. Nah, ini bagus, cita-cita semacam ini bagus. Kalau Anda memiliki cita-cita semacam ini bagus. Tapi Anda harus ingat bahwasannya kita tetap harus menjaga hati kita. Karena orang walaupun sudah paham bahasa Arab, mengerti Al-Quran, ketika dibaca itu dia langsung bisa mengerti. Itu kalau hatinya tidak bersih, hatinya kotor, hatinya dipenuhi dengan dunia, itu tetap saja tidak masuk Al-Quran. Walaupun dia paham bahasa Arab. Nah, jadi seperti ini, seperti yang disebutkan oleh muallif, beliau tidak berbicara kecuali berkenaan dengan orang yang memang paham Al-Quran. Sebagaimana tadi disebutkan sejak awal, nah, ahli Al-Quran, ya, yang paham Al-Quran tentunya, membaca Al-Quran, paham isi Al-Quran, tapi dia lalai. Al-Quran dibaca, dia tidak mengambil faidah darinya. Dia sendiri membaca, paham artinya, tapi dia lalai. Maka PR kita itu bukan hanya belajar bahasa Arab. Nah, tapi kita juga menjaga hati kita supaya hati ini benar-benar cocok untuk dijadikan tempat oleh Al-Quran. Nah, karena kalau sekedar bahasa Arab saja tanpa kita menjaga hati kita, bisa saja Al-Quran ini kita pahami, kita mengerti maknanya, tapi dia tidak ada tempat di hati kita. Nah, sehingga ya sama seperti kita mendengarkan
kalimat-kalimat bahasa Indonesia, kita paham, tapi kita lalai. Nah, kita tidak konsen, kita tidak pasang hati, kita tidak pasang pendengaran, tidak pasang akal dengan baik, sehingga dia seperti ucapan yang sekedar lewat saja, masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Nah, jadi ini perlu menjadi target ya. Bagi orang yang belum bisa bahasa Arab, targetnya itu jangan hanya bisa bahasa Arab saja. Nah, tapi apa? Berusahalah untuk memahami Al-Quran, berusahalah untuk membersihkan hati supaya Al-Quran itu bisa bertempat di hati kita. Baik, himmatuhu hifdzul huruf. In akhta'a fi harfin sa'ahu dhalik li'alla yanqusa jahuhu indal makhluqin fatanqusa rutbatuhu indahum fatarahu mahzunan maghmuman bidzalik wa ma qad dayya'ahu fima bainahu wa bainallahi ta'ala mimma umira bihi fil qur'ani aw nuhiya anhu ghayra muktarithin bih. Hasrat dia, cita-cita dia, tujuan dia yang menjadi target terbesar dari Al-Quran, bagi dia itu hanyalah hurufnya saja. Perhatian dia itu hanya sebatas huruf saja. Kalau dia salah baca, ya, salah melantunkan huruf, mengucapkan huruf, dia sangat sedih. Itu membuat dirinya tidak nyaman. Ya, kalau misalnya dalam suatu momen ya dia diminta untuk melantunkan Al-Quran ya, atau dia diminta untuk mengimami ya, memimpin sholat, membaca Al-Quran dalam sholat, kemudian dia salah melantunkan huruf ya, dia sedih sekali. Kenapa dia sedih? Sedihnya itu karena dengan salahnya itu akan menyebabkan derajatnya turun. Nah, pandangan manusia kepada dia itu turun, jatuh wibawa dirinya, derajat dirinya dari pandangan manusia. Itu yang dia sedihkan. Nah, dia pandangan manusia kepada dia itu jatuh. Nah, derajatnya menjadi rendah karena gara-gara dia salah baca Al-Quran. Nah, itu kalau terjadi kesalahan huruf. Padahal ada kesalahan-kesalahan ya yang lebih besar, yaitu apa? Kesalahan dalam pengamalan. Artinya dia sama sekali tidak mengamalkan Al-Quran. Dia menelantarkan hukum-hukumnya. Dia tidak risau dengan itu. Baca Al-Quran salah ucap, salah huruf, salah melantunkan makharijul huruf, salah tidak mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar, dia risau. Tapi berkali-kali hukum Al-Quran dia langgar, dia tidak risau dengan hal itu. Na'udzubillah min dzalik. Akhlaquhu fi katsirin min umurihi akhlaqul juhal alladzina la ya'lamun la ya'khudhu nafsahu bil amali bima aujaba alaihi al-Qur'an. Akhlaknya dalam banyak sisi-sisi kehidupan dia itu adalah seperti akhlaknya orang jahil. Ahli Quran, tahu Al-Quran, paham isi Al-Quran, bahkan dia pun tahu gharib-gharibnya Al-Quran, bacaan-bacaan yang aneh dalam Al-Quran, ya, pinter. Teori Quran pinter, tapi akhlaknya seperti akhlak orang jahil. Seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Karena apa? La ya'khudhu nafsahu bil amal bima aujaba alaihil Quran. Karena dia tidak mengajak dirinya untuk mengamalkan isi Quran. Jadinya perbuatannya, kehidupannya sehari-hari persis seperti orang jahil, seperti orang yang enggak punya ilmu apa-apa. Itsami Allah qala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Fakanal wajib alaihi an yulzima nafsahu talabal ilmi li ma'rifati manaha anhu rasul sallallahu alaihi wasallam fayantahi anhu. Ya. Yakni karena ketika dia mendengar firman Allah wa ma atakumur rasulu
fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan oleh Rasul, ya, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang maka sudahilah. Nah, ketika dia mendengar bacaan Al-Quran seperti itu, yang dia sudah hafal di luar kepala, harusnya yang wajib dilakukan adalah dia ajak dirinya, ya, untuk belajar ilmu supaya dia tahu apa saja yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia bisa menyudahi. Tapi dia tidak melakukan itu, sehingga perbuatannya itu tidak ada bedanya dengan orang yang tidak tahu Al-Quran. Perbuatannya tidak ada bedanya dengan orang jahil. Qalilun nazar fil ilmi alladhi huwa wajibun alaihi fima bainahu wa bainallah. Sedikit sekali perhatian dia terhadap ilmu. Bahkan ilmu yang wajib, ilmu yang berkenaan dengan hubungan dia dengan Allah. Ya, kita berhubungan, berkomunikasi, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ilmu. Di antara ilmu tersebut ada ilmu yang wajib, yaitu berkenaan dengan ibadah-ibadah yang memang Allah wajibkan, Allah fardukan. Itu wajib kita ilmui. Nah, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kita wajib untuk mengetahui ilmunya supaya kita bisa menunaikannya dengan baik. Tapi orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah ini, sedikit sekali perhatiannya terhadap hal itu. Nah, dia melantunkan Al-Quran bagus, suaranya indah, makharijul hurufnya bagus, ya, tajwidnya pas, tapi dia tentang hukum, ya, sedikit sekali. Nah, sehingga dia banyak menelantarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala karena saking minimnya ilmu dia. Kenapa minim? Karena memang dia tidak ada perhatian, ya, terhadap kandungan Al-Quran. Perhatian dia hanya bacaannya saja. Nah, katsirun nazar fil ilmi alladhi yatazayyanu bihi inda ahli dunya liyukrimuhu bidzalika. Terus perhatian dia apa? Kalau terhadap perkara-perkara yang wajib syar'i, secara syariat diwajibkan, dia sedikit perhatiannya. Terus perhatian yang besar kepada apa? Dia banyak perhatian terhadap ilmu yang dengannya dia bisa berhias di hadapan orang. Nah, dia sibuk terhadap ilmu-ilmu yang bisa dia, yang dengannya dia bisa pamer kepada orang, bisa tampil indah di hadapan orang. Ilmu-ilmu yang bisa menghias dirinya di hadapan orang, sehingga orang-orang, khususnya ahli dunia, orang-orang yang berharta, orang-orang yang memiliki jabatan, memuliakan dia. Itu perhatian dia. Dia cari ilmu-ilmu, ya, ilmu kebagusan lantunan bacaan Al-Quran, bagaimana supaya suara indah, supaya bagaimana manusia, ya, ini ketika mendengar suaranya bisa terpukau, bahkan bisa menangis. Dia belajar itu. Nah, supaya apa? Supaya orang menyanjungnya, supaya martabat dia di hadapan manusia naik. Tapi ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang mengatur hubungan dia dengan Allah, dia telantarkan. Na'udzubillah min dzalik. Qalilul ma'rifati bil halali wal harami alladzi nadabahu Allah Ta'ala ilaihi thumma rasuluhu liya'khudhal halala bi'ilmin wa yatrukal harama bi'ilmin. Dia sedikit sekali pengetahuannya tentang permasalahan halal dan haram yang dianjurkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ilmu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya manusia itu bisa mengambil, melakukan yang halal dengan ilmu, meninggalkan yang haram dengan ilmu. Dia sedikit sekali perhatiannya terhadap ilmu itu. La yarghab fi ma'rifati ilmin ni'am wala fi ilmi syukril mun'im. Dia tidak terlalu tertarik dengan pengetahuan ilmu tentang nikmat-nikmat dan ilmu tentang syukur kepada pemberi nikmat. Yaitu ilmu yang sesungguhnya.
ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang memanage hati, mengatur hati, membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Dia tidak terlalu perhatian. Tapi kalau ada ilmu-ilmu yang membuat dirinya dipandang oleh orang, nah, tersohor di hadapan orang, dimuliakan orang, nah dia semangat. Tilawatuhu lil Qur'an tadulu ala kibrin fi nafsihi wa tazayyunin indas sami'in. Laisa lahu khusyu'un fayathar ala jawarihihi. Dia kalau membaca Al-Quran, bacaannya itu menunjukkan bahwasannya dia adalah orang yang sombong. Bacaannya itu menunjukkan bahwasannya dia ini adalah orang yang suka berhias. Orang yang suka mengedepankan penampilan fisik. Penampilan baik di hadapan orang yang mendengarnya. Itu hasrat dia membaca Al-Quran. Tujuan dia membaca Al-Quran hanya itu saja. Dia membaca Al-Quran supaya nampak indah, nampak bagus oleh orang-orang yang mendengarnya. Tidak ada khusyuk. Nah, tidak ada kekhusyukan yang nampak dari sikap pribadinya. Idza darasal Qur'an au darasahu alaihi ghairuhu himmatuhu mata yaqta laisa himmatuhu mata yafham. Kalau dia sedang belajar Al-Qur'an atau kalau dia sedang belajar Al-Qur'an au darasahu alaihi ghairuhu, kalau ada orang lain menyampaikan pelajaran Al-Qur'an kepadanya, yang terpikir itu adalah kapan cepat selesai. Nah, kapan selesainya? Bukan dia berpikir bagaimana cepat paham, bagaimana dia bisa paham, bagaimana dia bisa mengambil ilmu, bagaimana dia bisa mengambil faidah. Tidak itu yang dia pikirkan. Yang dia pikirkan bagaimana saya cepat lulus, supaya saya cepat dapat gelar, ya, S2 atau S3, supaya di depan nama saya ada gelarnya doktor, ada gelarnya MA, supaya orang memandang saya. Nauzubillah min dzalik. Dia pengen cepat selesai menuntut ilmu. Enggak sabar. Nah, pengen cepat dapat martabat. Pengen cepat dapat pengakuan orang. Pengen cepat dapat wah dari orang. Nah, dia enggak peduli paham atau tidak paham. Nah, pokoknya dia cepat mencapai derajat, ya, mendapatkan predikat akademik tertentu, ya, titel akademik tertentu yang membuat orang itu memandang tinggi dirinya. Wala ya'tabir inda tilawah bidorbi amsalil Qur'an. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tidak mengambil ibrah, tidak merenungi perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran. Wala yaqifu indal wa'di wal wa'id, dan dia tidak merenung, tidak berhenti ketika melewati ayat-ayat janji-janji pahala dan ayat-ayat peringatan keras azab. Nah, dia tidak merenungkan, dia tidak berpikir sejenak terhadap ayat-ayat itu, dia baca saja. Ya'khudhu nafsahu biridal makhluqin wala yubali bisakhati rabbil alamin. Nah, dia bawa dirinya untuk mendapatkan ridho dari para makhluk, dan dia tidak peduli terhadap kemurkaan dari Rabbul Alamin. Yuhibbu an yu'raf bikathrati dars wa yudhir khatmahu lil Qur'ani liyahdha indahum. Dia menginginkan, dia senang kalau dia dikenal banyak belajar. Oh, fulan sudah S1 di fakultas ini, S2 di fakultas ini, S3 di fakultas ini, di universitas ini,
mengambil S1 di universitas ini, S2-nya di universitas itu, S3-nya di universitas itu. Dia senang kalau orang tahu, ya, belajar dia seperti itu, banyak belajarnya, orang senang. Nah, dan dia tampakkan bahwasanya dia telah selesai menghafalkan Al-Quran. Supaya apa? Liyahdha indahum, supaya dia mendapatkan jatah di sisi mereka, mendapatkan jatah duniawi di sisi orang-orang, ya, ahli dunia. Qad fatanahu husnu sana'i man jahilahu. Dia telah tertipu dengan pujian orang-orang yang tidak tahu tentang dirinya. Ya, dia senang dipuji. Dia melayang kalau dipuji oleh orang, padahal orang yang memujinya tidak tahu tentang hakikat dirinya. Ini adalah pelajaran nasihat bagi kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Kadang kita ini tertipu dengan pujian orang kepada kita. Padahal orang itu tidak tahu tentang diri kita. Harusnya ketika ada orang yang memuji diri kita, menyanjung diri kita, dan ternyata apa yang dia sebutkan tentang kita itu tidak benar, kita itu harusnya bersedih, kita harusnya menangis. Iya, kita yang lebih tahu tentang diri kita sendiri. Ketika orang menyanjung kita, alim, soleh, takwa, ya, pinter agama, nah, kita lebih tahu tentang diri kita. Nah, apakah kita benar seperti apa yang disebutkan oleh orang yang memuji kita? Nah, kalau ternyata tidak benar, harusnya kita ini bersedih. Tapi terkadang kita tidak. Kita melayang dengan sanjungan orang. Nah, kalau orang mengatakan diri kita pintar, soleh, baik, tegas, ya, kita senang. Walaupun sebenarnya kita tidak seperti itu. Walaupun dalam kenyataannya kita tidak seperti itu. Ketika bacaan Al-Quran kita dipuji oleh orang, Masya Allah, saya mendengarkan bacaan Al-Quran kamu, saya khusyuk sekali, saya menangis mendengar bacaan kamu. Belum pernah saya mendengarkan bacaan seperti itu. Nah, mungkin kita melayang dengan ucapan seperti itu. Nah, padahal kita tahu sendiri, apakah kita ketika membaca Al-Quran tadi, ya, benar-benar khusyuk, atau sekedar kita berpenampilan seperti khusyuk. Tidak sepantasnya kita melayang, terbawa oleh pujian orang, jika ternyata diri kita sendiri tidak terdapat pada kita apa yang dipujikan orang kepada kita. Dia memuji kebagusan bacaan Quran kita, dia khusyuk mendengarkan bacaan kita, dia menangis. Padahal kita tidak ada kekhusyukan. Kita hanya sekedar tampil khusyuk. Tampil, ya, ini apa namanya, menyamar jadi orang khusyuk. Kita sendiri enggak khusyuk. Tapi orang khusyuk mendengarkan bacaan kita. Misalnya seperti itu. Kita dipuji karena telah berhasil membuat diri dia menangis. Nah, padahal kita sama sekali tidak khusyuk. Maka kita tidak sepantasnya melayang dengan pujian itu. Justru kita mengasihi diri kita sendiri. Kita kasihan terhadap diri kita sendiri. Nah, ada orang mengambil manfaat dari bacaan kita. Ya, dia takut dengan azab Allah. Dia berharap dengan rahmat Allah karena bacaan Quran kita. Sementara kita sendiri kosong hati kita. Nah, kita kosong hati kita. Kita hanya sekedar berpenampilan seperti orang khusyuk. Na'udzubillah min dzalik. Qad fatanahu husnu sana'i man jahilahu. Dia tertipu. Nah, dia terlena dengan pujian orang yang tidak tahu tentang dirinya. Iya. Jadi sekali lagi, jangan mudah tertipu dengan pujian orang. Orang yang memuji kita itu kadang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Bukan kadang, memang dia tidak tahu. Orang yang memuji kita itu memuji secara zahirnya saja. Nah, ketika kita dipuji oleh seseorang,
orang itu memuji kita zahirnya saja, yang nampak dari kita. Kalau kita tahu bahwasanya batin kita tidak seperti zahir kita, hendaknya kita menangis. Hendaknya kita bersedih. Nah, yafrahu bimadhil batil. Dia senang dengan pujian kosong. Pujian yang tidak sesuai dengan realita. Pujian yang baik tentang zahir kita, tapi batin kita jelek. Nah, ada orang yang senang seperti itu. Dipuji senang, padahal sebenarnya dia tahu bahwasanya sesuatu yang sesuatu yang disebut oleh orang tadi itu nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Nah, inilah akhlaknya orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Dia dipuji oleh orang, semua orang mengacungkan jempol kepada dia, dia senang. Padahal dia tahu sendiri bahwasanya dia nggak sebaik yang dipujikan oleh orang itu. Wa a'maluhu a'malu ahlil jahal. Amalan dia sendiri adalah amalannya orang yang jahil. Dia dipuji, diacungi jempol dari sana dari sini, tapi amalan dia sendiri sebenarnya amalan yang bodoh, amalannya orang yang bodoh. Yattabi'u hawahu fima tuhibbu nafsuhu ghairu mutasaffihin lima zajarahul Qur'an anhu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak perhatian terhadap apa yang diperingatkan oleh Quran tentang dirinya. In kana mimman yuqri ghadiba ala man qara'ahu ala ghairihi. Di antara akhlak ahli Quran yang membaca Quran bukan karena Allah. Di antara akhlak orang yang membaca Quran bukan karena Allah adalah apabila dia sebagai mukri, sebagai guru, dia akan marah ketika ada orang yang berguru bukan kepada dia. Masya Allah. Jadi ini peringatan kepada orang alim sekalipun. Orang yang alim membaca Al-Quran, alim ilmu agama. Nah, sangat mungkin sekali untuk disusupi penyakit yang seperti ini. Nah, beliau ini berbicara tentang orang yang ahli dalam Al-Quran. Nah, tapi beliau mewanti-wanti kita dari akhlak seperti ini. Yani, akhlak orang yang membaca Quran bukan karena Allah, itu kalau dia menjadi guru Quran, dia marah kalau ada orang lain mengambil ilmu Al-Quran dari selain dia. Ini apa namanya? Hasad, iri, dengki. Nah, hati-hatilah para ikhwah sekalian. Antum orang-orang yang telah memiliki hafalan Al-Quran, telah paham bahasa Arab, bahkan mungkin antum sudah memiliki sanad barangkali. Sanad riwayat ini, bacaan itu. Nah, bukan berarti ketika antum sudah mendapatkan itu semuanya, antum berada pada posisi aman, berada posisi tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mesti. Masih ada godaan, masih ada ujian yang mengincar antum. Di antaranya adalah ujian berupa hasad ini. Walaupun sudah menjadi ustadz, walaupun sudah menjadi syekh, sudah menjadi guru besar. Nah, bukan berarti dia telah berada pada posisi aman. Nah, hasad, iri, dengki itu masih mungkin saja menyusup kepada siapa saja. Syaitan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lepas, ya, tidak akan pernah menyerah, mengganggu, menggoda Bani Adam. Walaupun kita, walaupun antum, walaupun siapa saja sudah menjadi guru, nah, sudah menjadi ustadz, sudah menjadi masyayikh, ya, tetaplah berhati-hati ya. Ya, ini sangat baik sekali apa yang dinasihatkan oleh muallif ini. In kana mimman yukri ghadiba ala man qara'ahu ala ghairihi.
Nah, kalau dia adalah termasuk orang yang mukri, guru Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada orang lain, memberi sanad kepada orang lain, dia tidak suka kalau ada orang lain mengambil ilmu dari selain dia. In dzukira indahu rajulun min ahlil Qur'ani bisalahi karihadzalik. Kalau disebut di hadapan dia tentang seseorang ahli Al-Quran yang soleh, dia tidak suka. Ada orang datang kepada dia menyebutkan, Syekh, kami pernah duduk bersama Syekh Fulan, teman Anda itu. Masya Allah, beliau adalah orang yang soleh, beliau masalah orang yang zuhud. Masya Allah, beliau adalah orang yang zuhud. Beliau adalah orang yang qanaah. Beliau adalah demikian, disebut kesolehan-kesolehannya. Nah, dia menanggapi itu ya dengan bermuka masam. Nah, hatinya tidak suka, hatinya benci, tidak suka, tidak ridho kalau ada orang lain disebut-sebut kebaikannya di hadapan dia. Tapi wa in dzukira indahu bimakruhin sarrahu dzalik. Kalau ada orang cerita kepada dirinya ya keburukan orang lain. Nah, dia senang kalau ada orang dihabisi di hadapan dia, dibuka aibnya, dibuka borok-boroknya di hadapan dia, malah bisa jadi malah dia ikut menimpali. Oh, cocok, benar. Memang seperti itu. Kalau orang ilmunya tidak mendalam seperti itu, dia ikut-ikutan apa? Menggibahnya, ikut-ikutan mencaci dan mencelanya. Apa ini namanya, ayol ikhwah? Inilah yang dinamakan iri, inilah yang dinamakan hasad. Nah, senang kalau ada orang susah, dan susah kalau ada orang senang. Nah, ada orang baik, dia sakit hati. Ada orang jelek, dia senang. Nah, ada orang terjerumus, dia senang. Ada orang baik, ada orang dakwahnya didengar oleh orang lain, ya, bacaan Al-Qur'annya, ilmu Al-Qur'annya barokah. Nah, banyak orang yang mengambil faidah dari ilmu dia sakit. Dia masuk rumah sakit gara-gara apa? Temannya sukses. Nah, saingannya banyak penggemarnya. Nah, banyak orang yang mendapatkan faidah dari ilmu saingannya. Nah, masuk rumah sakit. Sakit gara-gara itu. Nah, tapi kalau ada temannya sedang jatuh, dia senang. Inilah akhlaknya orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari akhlak tersebut. Yaskharu biman dunahu wa yahmizu fawqahu. Dia meremehkan orang yang di bawah dia, dan dia menggibah, menjelek-jelekan orang yang di atas dia. Jadi enggak ada orang yang benar di hadapan dia itu. Orang yang di atas dia kedudukannya, dia gibah, dia jatuhkan wibawanya. Orang yang di bawah dia cela. Seolah-olah hanya dia saja yang benar, hanya dia saja yang baik. Yatatabba'u uyuba ahlil Qur'an liyadha'a minhum wa yarfa'a min nafsihi. Dia mengorek-ngorek aib ahli Al-Qur'an yang lain. Kalau ada orang yang ahli Al-Qur'an, kalau ada orang yang ya ulama dalam Al-Qur'an, ya guru Al-Qur'an, pesaing dia korek-korek aibnya, dia cari-cari kesalahannya supaya jatuh dan supaya derajat dirinya naik. Ya tamanna an yukhti'a ghairuhu wa yakuna huwal musib. Nah, dia berharap orang lain itu salah. Senang kalau ada orang lain ceramah salah, membaca Al-Quran salah, senang dia. Nah, karena jatuh. Ketika orang lain ceramah salah, membaca Quran salah, jatuh, dia senang. Nah, yani pesaingnya jatuh, dia senang. Wa yakunu huwal musib. Dia pengennya dia saja yang benar. Selain dia tidak ada yang benar.
Makanya senang kalau ada orang lain salah. Wa man kanat hadhihi sifatuhu faqad ta'arrada li sakhati maulahul karim. Siapa yang akhlaknya seperti ini, sungguh dia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Allah Karim. Nah, siapa yang memiliki akhlak seperti ini berarti dia telah membuat Allah murka kepada dia. Dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia itu pantas untuk dimurkai. Wa a'dhamu min dzalika an azhara ala nafsihi syi'ar as-salihin bi tilawatil Qur'an wa qad dayya'a fil batin ma yajibu lillahi wa raqiba ma nahahu anhu maulahul karim. Yang lebih ironis lagi, kalau dia itu menampilkan dirinya dengan penampilan orang soleh. Dia menampilkan dirinya seolah-olah dia adalah orang soleh dengan bacaan Qur'annya tadi. Padahal dia secara batin telah menelantarkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Padahal dirinya aslinya banyak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi penampilan dia adalah penampilan orang soleh. Berpenampilan seperti layaknya orang soleh dengan bacaan Qur'annya tadi. Dia bisa membaca Al-Quran dengan irama yang khusyuk, irama yang membuat orang itu terenyuh, bisa. Sehingga orang yang mendengarkan akan berkata kepada dia, orang ini adalah orang soleh. Orang ini sangat tadabbur dengan Al-Quran. Coba kamu dengarkan bacaannya. Membuat kita semuanya terenyuh, membuat kita menangis, membuat kita sedih. Nah, dia bisa membuat nada, bisa membuat irama bacaan Al-Quran, ya, dengan irama-irama yang menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah orang soleh, bisa. Tapi padahal sejatinya dia bukanlah orang yang soleh. Sejatinya dia adalah orang yang suka melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami semuanya ya Allah. Jika terdapat pada diri kami akhlak-akhlak yang tercela ini, perbaikilah hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridho-Mu. Jauhkanlah kami dari golongan orang-orang yang membaca Al-Quran karena ingin mendapatkan dunia. Kullu dzalika, kita lanjutkan ayul ikhwah. Kullu dzalika bihubbir ri'asah wal maili ila dunya. Semuanya itu dia lakukan untuk mendapatkan kedudukan. Semuanya itu dia lakukan karena dia ingin mendapatkan jabatan, karena kecenderungan hati dia kepada dunia. Iya, dia berpenampilan seperti orang soleh supaya dia ya dipercayai oleh orang memegang pondok pesantren, dipercayai oleh orang memegang jabatan ini, dipercayai oleh orang memegang jabatan itu, diserai dana untuk pembangunan ini, diserai dana untuk pembangunan itu. Nah, padahal aslinya dia bukanlah orang yang soleh. Dia hanya berpenampilan seperti orang soleh karena pengen dapat kedudukan, pengen dapat dunia. Waqad fatanahu al-ujbu bihifdzil Qur'an wal isyaratu ilaihi bil asabi. Dia sungguh benar-benar terlena dengan hafalan Qur'annya dia. Nah, dia hafalan Al-Qur'annya banyak, mutqin, sehingga orang-orang semuanya mengacungi jempol. Nah, dia terlena, dia melayang dengan itu, padahal dia tidak memiliki ilmu Qur'an sama sekali. Ilmu yang dia miliki hanya sebatas ilmu huruf saja, ilmu bacaan Qur'an saja. Makna dari Al-Qur'an, hukum-hukum Al-Qur'an nol. Tapi dia sudah bangga karena orang-orang semuanya mengacungi jempol kepada dia.
In marido ahadu abna'id dunya au mulukaha, in marido ahadu abna'id dunya au mulukuha fasa'alahu an yakhtima alaihi sara'a ilaihi wasurra bidzalika. Wa in maridal faqirul mastur fasa'alahu an yakhtima alaihi thaqula alaihi dzalik. Kalau ada anaknya pejabat, anaknya presiden, anaknya gubernur sakit, kemudian dia diundang untuk membacakan Al-Quran, dia segera bergegas menyambut panggilan itu dan dia senang dengan adanya undangan itu. Tapi kalau ada orang di kampungnya yang miskin, sedang sakit, orang pinggiran, rakyat jelata, miskin, gak punya apa-apa, sakit, dia diundang untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Nah, berat rasanya. Nah, jadi kalau ada yang orang berduit mengundang dia, bikin acara yang mengundang dia, entah itu membacakan Al-Quran atau ceramah, yang undang orang berduit, orang kaya, dia senang dengan undangan itu karena ada duitnya. Tapi kalau dia diundang oleh orang fakir, orang miskin, malas-malesan. Yahfadul Quran wa yatluhu bilisanihi wa qad dayya al-katsira min ahkamihi. Dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran hanya dengan lisannya saja. Dan dia menelantarkan sebagian besar dari hukum-hukum Al-Quran. Akhlaquhu akhlaqul juhal, akhlaknya seperti akhlaknya orang jahil. In akala fabi ghairi ilmin wa in syariba fabi ghairi ilmin wa innama fabi ghairi ilmin. Kalau dia makan tidak menggunakan ilmu. Kalau dia minum tidak menggunakan ilmu. Kalau dia tidur pun juga tidak menggunakan ilmu. Wa in labisa fabi ghairi ilmin wa in jama'a ahlahu fabi ghairi ilmin. Dia mengenakan pakaian tidak memakai ilmu. Dia mendatangi istrinya juga tidak dengan ilmu. Wa in sahiba aqwaman au zarahum au sallama alaihim au ista'dzana alaihim fajami'u dzalika yajri bi ghairi ilmin min kitabin au sunnah. Kalau dia bergaul dengan suatu kaum atau mengunjungi suatu kaum atau mengucapkan salam kepada suatu kaum atau meminta izin kepada suatu kaum, semuanya itu dia lakukan tidak dibangun di atas dasar ilmu Quran dan sunnah. Wa ghairuhu mimman yahfadhu juz'an minal Qur'an mutalibun li nafsihi bima aujaballahu alaihi min ilmi ada'i faraidihi wajtinabi maharimihi wa in kana la yu'bah lahu wa la yushar ilaihi bil asabi. Padahal orang yang ilmunya di bawah dia, orang yang ilmu Al-Qur'annya di bawah dia itu perhatian sekali, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sangat perhatian terhadap hukum Islam. Nah, padahal ilmu Qur'annya di bawah dia. Dia yang ilmunya tinggi, ilmunya dikenal oleh orang banyak, diacungi jempol oleh orang banyak, sama sekali tidak perhatian terhadap syariat. Padahal murid dia bisa jadi murid dia yang paling prestasinya paling bawah dari segi akademik, prestasi akademik paling rendah. Itu saja perhatian terhadap syariat Islam, perhatian terhadap perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sendiri seorang guru, seorang ustadz, guru besar, dosen barangkali. Nah, tidak memiliki perhatian terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hadhi akhlaquhu sara fitnatan likulli maftun. Orang yang memiliki akhlak semacam ini, dia itu adalah fitnah. Fitnah bagi siapa saja yang terfitnah. Li'annahu idza amila bil akhlaqi allati la tahsun bimithlihi iqtada bihil juhal. Karena orang semacam ini, kalau dia melakukan perbuatan apa saja yang tidak berakhlak, itu akan dijadikan dalil oleh orang. Loh, Pak itu saja berbuat ini. Dia saja yang ahli Quran berbuat ini. Berarti kan boleh.
Nah, masa orang ahli Quran semacam dia melakukan perkara yang haram? Nah, ya seperti itu ayol ikhwah. Fitnah. Orang yang ilmunya tinggi, orang yang ilmunya derajat pendidikannya tinggi, titelnya tinggi, ya, dikenal oleh orang sebagai ahli ilmu, dikenal oleh orang sebagai ahli Quran, kok akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran, itu menjadi fitnah, akan menjadi alasan bagi orang lain untuk melanggar. Nah, orang berbuat haram, tenang saja. Ketika diingatkan, nah jangan berbuat haram, dia berdalil, Pak itu, Ustadz itu, Kiai itu lebih pintar daripada kamu, dia berbuat itu. Nah, فَإِذَا عِبَ عَلَى الْجَاهِلِ قَالَ فُلَانٌ الْحَامِلِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَ هَذَا فَنَحْنُ أَوْلَى أَنْ نَفْعَلَهُ. Kalau ada orang jahil berbuat maksiat, ditegur, maka dia akan berdalih apa? Nah, Ustadz itu saja, fulan penghafal Quran itu saja berbuat seperti apa yang saya perbuat. Kenapa saya nggak boleh? Wong dia orang pintar aja melakukan ini. Nah, iya, orang pintar, orang yang berilmu itu jadi sorotan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, itu dijadikan panutan orang. Maka sungguh benar-benar musibah kalau ahli ilm, ahli Quran, akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran, nanti dia akan dijadikan hujjah oleh orang, dijadikan dalih oleh orang untuk melanggar, untuk berbuat kemunkaran, untuk berbuat kemaksiatan. Wa man kanat hadhi haluhu faqad ta'arrada li'azimin wa thabatat alaihi al-hujjah wa la udhra lahu illa an yatub. Orang yang seperti ini keadaannya, orang yang seperti ini kondisinya, sungguh dia berada pada posisi yang membahayakan. Bukan enteng, bukan ringan permasalahan semacam ini. Iya, sekali lagi ayol ikhwah, antum semuanya, saya, antum, kita semuanya dikenal oleh orang berilmu, punya ilmu Al-Quran, punya ilmu tentang sunnah. Demikianlah orang mengenal. Kalau sampai kita, akhlak kita tidak mencerminkan Quran dan sunnah, akhlak kita seenaknya sendiri, orang akan berhujjah dengan kita, akan berdalih dengan kita, sehingga kita akan menjadi pintu pembuka keburukan, akan menjadi kunci pembuka keburukan. Gara-gara kita banyak orang yang terjerumus ke dalam kemunkaran, kemaksiatan. Karena mereka mengenal kita sebagai ahli ilmu, mengenal kita sebagai ahli Quran, tapi kita berbuat maksiat, kita berbuat kemunkaran, orang menganggap maksiat, kemunkaran itu enteng. Karena ada temannya. Temannya adalah ahli ilmu, ahli Quran. Besar, musibah besar ini. Nah, bukan sesuatu yang remeh. Nah, tidak ada uzur bagi orang yang seperti ini kecuali dia bertaubat. Wa innama hadani ala ma bayyantu min qabihi hadhil akhlaq nasihatan minni li ahli al-Quran liyata'allaqu bil akhlaqis syarifah wa yatajafau anil akhlaqid dani'ah. Wallahu yuwaffiquna wa iyyahum lirrasyad. Tidak ada yang membawaku untuk menyebutkan, menjelaskan apa yang telah aku jelaskan ini berupa jeleknya akhlak-akhlak ini, melainkan itu semuanya adalah sebagai bentuk nasihat dariku kepada ahli Al-Quran, supaya mereka benar-benar terikat dengan akhlak yang mulia dan menjauh dari akhlak-akhlak yang rendah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada mereka semuanya kepada jalan petunjuk. Wa'lamu rahimanallah wa iyyakum
anni qad rawaitu fi ma dzakartu akhbaron tadullu ala ma karihtuhu li ahli Al-Qur'an. Dan ketahuilah para pembaca sekalian, semoga Allah merahmati kita dan juga Anda semuanya. Anni, bahwasanya aku telah meriwayatkan, anni qad rawaitu fi ma dzakartu akhbaron. Saya telah meriwayatkan, menyebutkan riwayat-riwayat, kabar-kabar, asar-asar ya, yang menunjukkan hal-hal yang dimakruhkan, yang aku anggap makruh, dibenci untuk dilakukan oleh ahli Quran. Fa'ana adkuru minha ma hadarani, akan saya sebutkan sebatas yang hadir di benakku sekarang ini. Liyakunan nadhir fi kitabina yansahu nafsahu inda tilawatihil Quran fayulzimu nafsahul wajibah wallahu ta'ala al-muwaffiq, supaya orang yang membaca kitab ini menasihati dirinya sendiri ketika sedang membaca Al-Quran, sehingga dia membawa dirinya kepada perkara-perkara yang wajib. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Berikut ini asar atau riwayat-riwayat berkenaan dengan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh ahli Al-Quran. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, laqad ata alaina hinun wa ma nara anna ahadan yata'allamul Qur'ana yuridu bihi illallahu ta'ala. Telah datang suatu masa kepada kami di mana kami tidak melihat seorang pun yang belajar Al-Qur'an melainkan mereka menginginkan ridha Allah dengan Al-Qur'an tersebut. Falamma kana hahuna bi akharatin khasyitu anna rijalan yata'allamunahu yuriduna bihin nas wa ma indahum. Adapun sekarang di akhir-akhir masa ini, saya khawatir ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan menginginkan dengan Al-Quran itu ridho manusia dan dunia yang ada pada mereka, sesuatu yang ada pada mereka. Fa'aridullah ta'ala biqiraatikum wa a'malikum, maka harapkanlah ridha Allah dengan bacaan Quran kalian, dengan amalan-amalan kalian. Fa inna kunna na'rifukum idfina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa id yanzilul wahyu wa id yumbi'una Allahu min akhbarikum fa amal yauma faqad madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anqata al wahyi wa inna ma a'rifukum bima aqul man a'lana khairan ahbabnahu alaihi wa dhananna bihi khairan wa man adhara syarran abghadnahu alaihi wa dhannanna bihi syarran sarairukum fima bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla. Ya, jadi harapkanlah dengan bacaan kalian, dengan amalan kalian itu wajah Allah. Karena kami mengetahui kalian dulu di awal-awal masa sahabat, kami bisa mengetahui kalian itu karena di sisi kami ada Rasulullah. Masih turun wahyu. Masih ada kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun ke bumi. Jadi kalau ada orang yang tidak benar perbuatannya, ada orang yang menyembunyikan kejahatan di balik hatinya, itu akan diberikan, akan dibongkar. Seperti orang-orang munafik misalnya, borok-borok mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun ayat Al-Quran yang menjelaskan yakni penyimpangan-penyimpangan hati mereka. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, dulu kami mengetahui kalian itu karena masih turun wahyu, masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi di hati kalian, dikabarkan oleh Allah, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sekarang Rasulullah sudah tidak ada, wahyu sudah terputus, maka kami mengenali kalian dari zahirnya. Kami bisa mengenali kalian itu dari zahirnya. Saya katakan, siapa saja yang
nampak dari dirinya kebaikan. Kami cintai dan kami menyangka bahwasannya dia adalah orang baik. Dan siapa saja yang menampakkan keburukan, maka kami membencinya. Dan kami menyangka bahwasannya dia adalah orang yang buruk. Nah, sarairukum fima bainakum wa baina rabbikum azza wa jalla. Jadi baik dan buruknya kalian itu adalah antara kalian dengan Allah saja. Artinya yang tahu secara persis kalian itu baik atau buruk itu hanya Allah. Nah, beda dengan zaman dahulu di awal-awal keislaman, di saat wahyu masih turun, di saat Nabi masih hidup. Kalian baik, kalian buruk. Nah, itu bisa terpantau. Walaupun disembunyikan dalam hati, keburukan itu bisa terpantau. Allah membeberkannya. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi baik dan buruk itu urusan kalian sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qad khafa ala qaumin qara'ul Qur'ana fi dzalikal waqt bimailihim ila dunya fama dhannuka bihim al-yaum. Kalau sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang seperti beliau itu mengkhawatirkan kondisi suatu kaum membaca Al-Quran tapi mereka cenderung kepada dunia, membaca Al-Quran untuk dunia. Itu dulu sudah dikhawatirkan di zaman sahabat, di akhir-akhir masa sahabat. Kalau Umar saja radhiyallahu ta'ala anhu khawatir tentang hal tersebut, maka Anda bisa bayangkan sendiri. Nah, bagaimana dengan zaman kita? Jadi Umar ibn Khattab itu sudah mengkhawatirkan sahabat. Bayangkan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, sahabat dan juga para tabi'in yang hidup setelah selesai masa wahyu. Yang hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab khawatir kalau sampai di zaman yang masih baik tersebut ada orang-orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Nah, kalau zaman sudah seperti ini ayol ikhwah, maka lebih mengkhawatirkan lagi. Khawatir kepada siapa? Siapa mengkhawatirkan siapa? Kita sendiri mengkhawatirkan diri kita sendiri. Iya, takutlah, khawatirlah ayol ikhwah, para pemirsa sekalian, khawatirlah, takutlah kalau Anda, saya, kita semuanya, termasuk orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Wahai para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khawatirlah, takutlah. Kalau Anda membaca Al-Quran bukan karena Allah. Karena Umar ibn Khattab pun mengkhawatirkan hal itu terjadi pada sahabat, kepada para tabi'in. Padahal mereka adalah generasi yang mulia. Nah, maka kita yang jauh sekali masa kita dari generasi yang mulia itu lebih mengkhawatirkan. Kita mengkhawatirkan diri kita sendiri. Jangan-jangan kita termasuk orang yang disebutkan oleh mu'allif di sini. Jangan-jangan kita termasuk orang yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab di sini, yaitu orang yang membaca Al-Quran mengharapkan dunia, bukan mengharapkan Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa an Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi qala baina nahnu naqtari id kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, tatkala kami sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan beliau bersabda, Alhamdulillah kitabullahi wahid wa fikumul akhyar wa fikumul ahmar wal aswad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kitabullah satu, Al-Quran satu, dan di tengah-tengah kalian ada orang-orang pilihan, dan di tengah-tengah kalian, di antara kalian ada orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Artinya kalian dari berbagai macam warna kulit. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran.
Iqra'u qabla an ya'tiya aqwamun yaqra'unahu yuqimuna hurufahu kama yuqamu as-sahmu la yujawizu taraqihim yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Bacalah oleh kalian semuanya Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang mana mereka membaca Al-Quran, mereka menegakkan perhatian sangat besar kepada huruf-hurufnya sebagaimana ditegakkannya anak panah. Artinya sangat rinci, sangat detail sekali dalam urusan huruf. Tapi la yujawizu taraqihim. Al-Quran itu tidak melampaui kerongkongan mereka, tenggorokan mereka. Sebatas lisan saja, nggak sampai di hati. Padahal mereka sangat serius membenarkan makharijul huruf, membenarkan tajwidnya, perhatian sekali, disiplin sekali, menegakkan huruf-huruf per huruf, sebagaimana mereka menegakkan, meluruskan anak panah. Nah, tapi sayang Quran itu sebatas di lisan saja, tidak sampai di hati. La yujawizu taraqihim, tidak sampai pada tenggorokan mereka. Yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu. Mereka mengharapkan balasan segera dari Quran itu dan tidak mengharapkan balasan di hari kemudian. Apa artinya? Membaca Al-Quran dan mencari dunia dengannya, mencari balasan dunia, harta, kedudukan, jabatan, uang. Quran dijadikan alat untuk mencari dunia, untuk mencari itu semuanya. Dia tidak menjadikannya sebagai wasilah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala Allah di akhirat. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Asy-Syaikh Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah. Renungan bagi kita semuanya, ikhwah. Sungguh buruk sekali akhlak yang disebutkan oleh muallif di sini. Akhlak orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah. Buruk sekali. Nah, seandainya akhlak ini ada pada kita, sebagiannya atau bahkan keseluruhannya, marilah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, waktu yang sangat tepat bagi kita untuk istighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Gunakan, manfaatkan saat-saat kita di bulan Ramadan ini untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dalam golongan orang-orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.